Pajak Kuat. Selamat datang kesalahan di rekan 101 tim pajak Pak ya, pajak Banten ya, datang di SMK 101 Indah SMK 101 yang waktu itu pernah diundang Ibu ikut latihan di Pusat. Nah, seperti itu. Agar lebih berkahnya pertemuan ini, silaturahmi ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan dari perwakilan pajak. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Bapak siapa namanya? Pak Muzakir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih Pak atas waktunya. Dengan sambutannya begitu hangat, kami dari Kanwil Pajak Banten, saya Pak Solihun membawa tim ya Pak. Lagi Mas Musle, Ibu Dwika, sebelahnya Mbak Nadia, sebelah lagi Mas Adi, yang berdiri itu Mas Ivan. Kami berenam dari bidang Pedomas. Bidang Pedomas ini adalah tugasnya salah satunya adalah melakukan edukasi Pak, edukasi terhadap masyarakat, termasuk juga kepada siswa. Nah, salah satunya adalah yang tadi saya sampaikan Bapak tadi, bahwa ada namanya inklusi pajak yang masuk ke dunia pendidikan. Nah, itu. Ya, mungkin nanti teknisnya nanti Bu Dwika akan menyampaikan bagaimana cara menginklusi materi pendidikan ini ke dalam dunia pendidikan ya, supaya adik-adik siswa ini paham tentang pajak ya. Karena memang karena 80% penerima negara sekarang dari pajak Pak. Karena negara tanpa pajak kayaknya mustahil untuk membangun Pak. Infrastruktur, apalagi Pak Jokowi sudah membuat IKN ya, ibu kota negara yang di Kalimantan ya, itu butuh 400 triliun. Ya kalau nanti dibayar dari utang mungkin negara mungkin akan lumpuh ya Pak. Nah mungkin dari itu memberikan pemahaman kepada adik mahasiswa, siswa supaya paling tidak mengerti tentang apa sih manfaat pajak, apa itu pajak. Karena kami terserang Pak, di pajak ini ada dua, ada pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah ini dikelola oleh Pemda, ada namanya tadi sampaikan Ibu ya, pajak kendaraan motor ya, PBB, P2 bersama kota itu dikelola oleh Pemda. Nah ada lagi pajak pusat dikelola oleh kami, ada namanya pajak penghasilan, pajak pertama nilai, terus ada pajak atas barang mewah, ada pajak PBB P5L, perhutanan dan pertambangan. Nah mungkin nanti materi kesadaran perpajak ini akan masuk ke dunia pendidikan karena ini adalah tujuan daripada ada semacam MOU Pak antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dalam rangka untuk menyadarkan adik-adik karena nanti ke depan sampai 30 tahun ke depan nanti masyarakat harus sadar pajak Pak. Tidak hanya adik-adik kan calon pengusaha, calon pemimpin bangsa pada sudah mengetahui nanti apa sih manfaat dari pajak. Nah itu Pak dari kami, nanti mungkin kami izin nanti kita akan sit in ya Pak ya, sit in di kelas nanti seperti apa nanti pengajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ya terhadap adik-adik siswa ya, seperti apa nanti kalau misalnya ada hal yang perlu disampaikan nanti tim kami akan melakukan saran termasuk seperti itu. Dari saya mungkin itu, silakan untuk Bu Dwika ada hal yang perlu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkenannya kita bisa sama-sama berkumpul di sini. Alhamdulillah kami sangat senang sekali bisa hadir di sini. Udaranya sejuk ya. Karena tadi lumayan panas, kemudian ketika masuk sekolah terasa sejuk dan jadi membawa kami nostalgia masa sekolah. Saya membayangkan teman-teman di sini, anak-anak didik kelihatannya akan sangat senang belajar di sini dan nyaman ya. Dan terima kasih atas sambutannya kepada kami. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ikun, kami dari Kanwil DJP Banten izin bersilaturahmi lagi dengan Bapak Ibu dalam rangka sit-in terkait dengan implementasi inklusi pajak. Jadi inklusi pajak
sepertinya Bapak Ibu sudah tahu semua karena modul ajarnya sudah pas, Sudah keluar ya? sudah dibuat dan sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan gitu. Jadi memang ada beberapa tahap inklusi ini. Seperti yang tadi disampaikan Pak Ikun, inklusi ini menyisipkan materi pajak khususnya ke materi pelajaran umum di sekolah, sehingga teman-teman siswa ini mereka kan masih remaja sebenarnya ya, belum wajib pajak, tapi mereka harus tahu pajak, familiar dari sejak dini, sehingga nanti ketika mereka jadi pemimpin bangsa, jadi pengusaha, jadi karyawan, kemudian jadi orang sukses ya sesuai sebagaimana harapan kita, mereka sudah tahu itu pajak dan punya kesadaran untuk membayar pajak dengan kesadaran sendiri, dengan keikhlasan, dan ya sadar bahwa pajak ini manfaatnya besar untuk pembangunan negara. Jadi ada beberapa tahap untuk inklusi. Yang pertama tahapan sharing session, kemudian penandatanganan kerjasama, dan itu sudah kita lakukan di tahun 2022 sebenarnya. Itu yang diundang ke kantor pusat Pak Zakir itu yang pertama. Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan BIMTEK. BIMTEK ini sudah kita lakukan, kita juga sudah silaturahmi dengan Bapak Ibu guru ketika ada pajak bertutur. Waktu itu kami mengadakannya di KPP Tangerang Timur. Di situ guru-guru diundang, kami menyelipkan ada BIMTEK di situ. BIMTEK kepada para guru bagaimana cara membuat modul ajar yang di situ disisipkan materi perpajakan dalam rangka inklusi. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah pemberian sit in ya, tapi sebelumnya harus selesai dulu ya modul ajarnya ya. Jadi modul ajarnya alhamdulillah terima kasih sekali Bapak Ibu sudah kirim kepada kami, sudah kami cek, dan tadi ya sesuai dengan harapan. Memang ketika melakukan inklusi bukan berarti harus mengajarkan pajak gitu ya, bahwa ini pajak ini apa, kemudian jenisnya apa, cara membuat mendaftar sebagai wajib pajak bagaimana, itu sebenarnya tidak seperti itu juga, tapi bagaimana itu ditempelkan di mata pelajaran masing-masing. Jadi seperti disisipkan aja. Jadi misalnya di bahasa Indonesia sebenarnya belajarnya tentang apa ya waktu itu, teks ya, eksposisi misalnya seperti itu ya, tapi deskripsi paragraf, tapi nanti literasi, kita contohnya misalnya pajak misalnya cerita tentang pajak gitu ya. Pajak. Tapi sebenarnya pelajarannya bukan pelajaran pajak. Pajak, betul, iya. Bahasa Indonesia itu sendiri. Seperti yang tadi disampaikan Bu Halimah ya. Hak dan kewajiban. Hak kewajiban, nilai-nilai, norma dan sebagainya. Tapi ada penyisipan pajak. Jadi itu modul ajarnya sudah kami terima dan itu sudah sesuai dengan harapan kami. Tapi memang ada beberapa yang kami usul agak dirubah sedikit ya Bu Halimah ya. Contoh misalnya contoh pajaknya seperti itu. Kemudian sekarang yang kita lakukan ini di tahap ketiga, yaitu implementasi dan sit-in. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan implementasi, mengajar seperti biasa di kelas. Kami mohon izin, kami ikut mengamati, observer di kelas seperti itu. Dan harapan tidak mengganggu kegiatan mengajar Bapak Ibu semuanya. Nanti silakan seperti biasa, kami izin ada di kelas, kemudian izin juga melakukan dokumentasi seperti itu. Nanti kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin berinteraksi dengan kami juga tidak apa-apa, tapi kami harapkan yang sampai mengganggu tujuan pelajaran di kelas seperti itu. Nanti kemudian jadi ketika ini sudah selesai berarti kita sudah melakukan implementasi dan sit-in. Dan selanjutnya monitoring dan evaluasi ya. Kalau monitoring itu sit-in-nya, evaluasi nanti kami mohon izin juga minta ada form yang harus diisi ya. Nanti Adi ke Bu Lilis ya, Bu Lilis kira-kira bagaimana hasil evaluasi Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan inklusi. Dan juga sebenarnya evaluasi itu ada dua. Tadi yang terkait dari kantor pusat memastikan apakah berjalan, sama dengan Bapak Ibu memberikan semacam kuis atau semacam tugas kepada teman-teman peserta didik. Jadi ada yang seperti itu. Jadi alhamdulillah kita sudah masuk ke penghujung tahap sih Pak. Nanti kalau sudah selesai hari ini kelihatannya kita sudah
sudah melakukan hal yang besar gitu ya. Sudah selesai semua insya Allah gitu. Jadi kami sangat berterima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan dan berbagi kepada kami. Mungkin itu ya Pak Ibu ya. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kita yang terlebih dahulu ya. SMK? Bisa. Nusantara 1? Yes. Nusantara 1? Baik, agar berkah pertemuan kita pada pagi hari ini kita buka dengan baca berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tolong ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa mutaqabbala rizqan halalan thayyiban wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya kita akan dulu ya. Kelas 10 AKL. Desta ada? Aku. Fahri? Yeza? Leoni? Linda, Aprilia? Mariana? Win? Tirta? Disinta? Valencia? Oke. Kemudian kelas Kafe Azhar yang coba singkat ya. Aura Haikal Karim Lutfiana Muhammad Nabil Randy Salsa Bilan Salsa praktek Bulan Salsa ada Bulan ada ya. Baik anak-anak sekalian, perkenalkan kami dari Kanwil JPK. Tahu nggak di mana? Kira-kira Ya. di Banten. Di Banten. Kotanya kota mana? Tangerang. Kota Serang. Serang. Dia mempun di Serang. Ini mau diserang nih. Dari kota Serang ke sini jadi ketemu teman-teman. Saya Bilas, saya kepala sesi penyuluhan dan pengelolaan dokumen. Kemudian ini ada Pak Ikun itu atasan saya loh. Kepala bidang kemudian ada Om Ivan. Om gue juga. Ada Kak Ivan. Siapa yang mau jadi
kajian dia Bu nggak pernah bayar pajak. Kata mama kalau dia ditangkap polisi langsung kasih aja Bu. Kasih aja Pak. Kemarin juga bilangnya sama saya begitu. Masa kata mama dikasih aja Bu. Langsung kasih Bu, langsung kasih. Makanya beli rokok katanya gitu. Kasih aja anaknya Bu. Kasih aja. Apa tuh? Kata pajak ya. Ada yang tahu nggak pajak itu jenis-jenisnya apa aja? Pajak itu apa aja? Pertamanya Pajak motor. pajak motor, Pajak Pajak jalan kan pajak jalan. tapi bukan pajak gitu ya. Itu buat apa? Tol-tol gitu Bu. Nah, tol itu sebetulnya bukan pajak sih ya, Pak ya. Distribusi jatuhnya. Kayak semacam ya karena kita memanfaatkan jalan itu jadi kita harus bayar. Kan agak beda kan. Iya, iya. Tol itu bisa langsung ya cepet ya, misalnya kalau jalan kan. Seru kan? Seru. Nah, ada dua jenis pajak, pajak daerah sama pajak pusat. Kalau pajak pusat ini yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Tapi dari Kementerian Pajak, Kementerian Keuangan mengelolanya pajak pusat. Pajak pusat itu ada pajak penghasilan, kemudian ada PPN. Kalau teman-teman itu tuh apa belanja di Alfamart atau di mana gitu? Iya ada potongan 200.000 gitu. 200 perak, 200 perak. PPN. Dari mana ini? Project IPA Bu. Oh, project. Oh. Ada pajak penghasilan, teman-teman nanti yang sudah masuk Gak ada. Gak ada kursi lagi. nilainya lebih dari penghasilan. Kemudian ada pajak itu diberikan. Nah, tadi ngerjain project aja sih. Sini aja Bu, duduk. Terus itu Kemudian tuh. ada pajak daerah ya. Pajak daerah itu yang tadi teman-teman sebutin pajak motor, kemudian PBB Rumah. pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Ini ada informasi ya biar teman-teman tahu bahwa pajak itu macam-macam dan dikelola oleh ada yang dari Kementerian Keuangan, ada yang dikelola oleh pemerintah. Nah, tadi Pak Herzaki menyampaikan bahwa pajak itu merupakan contoh kategori khairat ya. Iya. Nah, izin boleh nggak ada satu orang yang menjelaskan apa sih relasinya antara pajak dengan kategori khairat? Ada yang berani angkat tangan? Apa tadi Bu? Nah, nggak usah nanya, baru datang. Udah nggak usah. Ini siapa tahu Bu? Ya udah pas tahu virus. Pajak dan kategori khairat. Dia namanya. Relate-nya apa relate-nya antara pajak dan kategori khairat? Siapa yang ya? Tirta, Tirta. Membayar pajak. Saya Queen Aisyah Fitri dari kelas 10 AKL di Jawa. Jadi hubungannya itu pas terbitul virus itu kan melakukan perbuatan baik. Nah, kewajiban kita kan juga membayar pajak. Jadi saling berhubungan itu karena dari kewajiban kita. Ya, gitu. Bisa menjelaskan nih Bu. Karena menjalankan kewajiban ya. Iya, yang menjalankan kewajiban. Ini udah disampaikan oleh Pak David Iya, kalau versi kami mungkin pajak itu teman-teman kan buat apa sih pajak? Buat apa ini? Buat apa pajak? Negara ya. Jadi negara kita punya namanya APBN. APBN itu disusun dengan
menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran. Penerimaannya dari mana aja sih? Dari pajak, kemudian dari pajak juga, kemudian dari apa namanya PNBP, kemudian ada juga yang dari hutang luar negeri penerimaan. Untuk belanja negara, banyak ya bisa belanja negara ya untuk membangun infrastruktur. Tadi kata Mbak Ibu untuk IKN, kemudian juga bikin sekolah, buat jalan, kemudian juga tadi ada yang nyebut BPJS ya, banyak sekali fasilitas kesehatan, fasilitas umum, dan itu memerlukan apa namanya uang yang sangat banyak. Jadi teman-teman kalau misalnya kita nggak bayar pajak tadi utangnya harus banyak kan? Ya. Kita bisa apa ya bisa menghidupi diri kita kan, biar kita bisa bangun ya. Tadi yang jawab tadi kata coklat. Oh iya. Terima kasih, Pak. Enak jawab. Pas saya Pak. Jadi seperti itu. Ya gitu, jadi kita akan banyak utangnya, kemudian yang miskin akan semakin miskin, yang kaya bisa semakin kaya atau bahkan malah semakin miskin. Jadi negara kita jadi mengkhawatirkan. Itu yang pertama tadi siapa namanya? Wih, iya. Kemudian pertanyaan kedua apa lagi? Pertanyaan ada Pak Igun mau nanya Pak Igun mau nanya nama Direktur Jenderal Pajak, ada yang tahu nggak? Nama Dirjen Pajak? Ibu nggak bahasa Inggris. Oh, closing boleh. Closing boleh. Ayo. Nama Dirjen Pajak Sekarang ya. Yang sekarang. Pak Suryo Pak Suryo Iya. Tangan. pertanyaan pertanyaan selanjutnya, siapa nama Menteri Keuangan yang sekarang? Siapa Menteri Harus Keuangan? lengkap ya. Yang lengkap ya. Yang belum. Sri Mulyani Indrawati. Nanti gue Sri Mulyani Indrawati. Untung ada wifi ya di sini ya. Sekarang ya. Karena tadi temanya berarti kalian harus ada yang nanya satu orang. Nanya tuh, yang nanya tuh. Oh, yang Dia kata temannya Aku dapat. mau nanya. Aku mau nanya. Apa tugas Menteri Keuangan? Banyak banget. Yang lola keuangan lah. Banyak. Siapa tahu ada yang lain. Iya. ada. Menteri Keuangan. Mancing. Ya udah yang penting coklat. Udah aku mau coklat. Oh, kalian pengen dapet coklat. Aku bisa. Apa lagi? Anak apa yang ngeborong? Bentar lagi keluar. Iya betul. Sudah ini aja membantu presiden. Membantu presiden. Kementerian Keuangan sendiri diberikan mandat dan tugas oleh Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Jadi mengorganisir pendapatan negara, pengeluaran negara, serta membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Distribusi juga ya Bu. Ibu, berarti kayak misalkan tentang pembayaran keluar, misalkan kita kan ada jual beli antar negara atau utang-utang negara gitu, berarti diaturnya sama Menteri Keuangan gitu. jadi sebenarnya itu presidennya cuma dibantu oleh jadi Menteri Keuangan itu seperti bendahara. Iya contoh bendahara kelas lah ya. Contoh.
Apa? Oh iya. Coklatnya habis ya. Aku udah dapet. Teman-teman sekalian, Meli. Dibeliin ayam. Emang rame itu rame. Dengerin. ini bukan berarti langsung mau menghubungi pajak ke teman-teman sekalian ya. Enggak kan, karena memang belum ya. Belum saatnya. Cuma harapannya teman-teman saat ini sudah paham ya, paham bahwa pajak itu penting buat pembangunan negara kita. Kemudian, jadi kalian tuh udah familiar gitu, udah familiar sejak dini. Nanti kalau misalnya kita sudah lulus SMA, kemudian kuliah atau langsung bekerja, ketika sudah punya penghasilan, kemudian dipotong pajaknya, kalian sudah tahu, oh iya nih, pajak ini penting sebagai bukti cinta tanah airku kepada negara. Jadi nggak ada yang ngomel-ngomel kan, banyak juga ya yang di luar sana misalnya diambil pajaknya, dipotong pajaknya, kemudian ya ngomel lah kan, di sini kita sebenarnya itu adalah kewajiban kita sebagai Padahal itunya balik ke diri dia iya, sendiri. padahal nanti balik ke kita sendiri. Kita jalan ke sekolah ini, jalanannya bagus, itu juga kan ada pajak dibangun oleh uang yang dari pajak. Banyak ya, banyak misalnya puskesmas nggak bayar, itu kan sebenarnya juga karena negara kan membiayai ya. Iya. Jadi harapannya teman-teman familiar, kemudian juga tahu bahwa ini penting buat negara kita, kemudian juga mindsetnya bisa positif, karena nanti kalau sudah jadi bulan sukses, sudah jadi pemimpin negara, yang punya perusahaan, itu dengan ikhlas dan kemudian juga dengan hati membayar pajak. Ya, mungkin begitu teman-teman sekalian. Terima kasih ya perhatiannya. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi ya. Sebenarnya sudah 2 kali ya telepon dengan SMK Nusantara Bu. Yang pertama saat pajak bertutur. Ada yang ikut pajak bertutur? Siapa yang datang pada saat pajak bertutur sini? Ada? Kenapa? Yang acara pajak bertutur siapa, yang kelas berapa, yang bukan kalian ya? Bukan. Oh, dibagi-bagi Bu. Karena kita kelasnya banyak, 21 kelas. Dibagi-bagi. Pertemuan kami dan itu sangat mengesankan karena saat itu ada teman satu kalian yang mari saat pembukaan pajak bertutur dan itu keren banget. Dan sekarang ini yang kedua kalinya silaturahmi, mudah-mudahan nanti sama-sama kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.